Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan belajar kembali tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu supaya kita diberkahi Allah dan kita bermanfaat. Isti'dadan, siap du'aan khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Nah, anak semuanya, alhamdulillah kita berdoa, kita akan sama-sama belajar. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada subtema 3 ini? Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menolong sesama warga, sesama masyarakat yang terdampak COVID-Corona atau COVID-19. Nah, tanpa memandang mereka itu berbagai agama, suku bangsa, ataupun berbeda budaya, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam sekali, banyak sekali agama, suku bangsa, budaya maupun bahasa, tapi bagaimana tetap bersatu sebagaimana pengamalan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Anak-anak, jika di sekeliling kita ada teman-teman yang berbeda agama, berbeda budaya, bahasanya berbeda, atau mungkin kulitnya berbeda, ada yang hitam, ada yang putih, postur tubuhnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, jangan sampai ini menjadikan permasalahan buat kita semua. Kita harus saling menghargai dan jadikan ini untuk memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Sesuai dengan pengamalan sekali lagi sila yang ketiga, yaitu bunyi apa, anak? Ya, bagus sekali. Persatuan Indonesia. Ya, dan terakhir jangan lupa kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan produk-produk buatan Indonesia. Jadi mulai sekarang kita ingin membeli produk suatu apapun yang mau kita beli, kita dahulukan produk Indonesia. Semangat Indonesia! Nah, baik anak-anak, jangan lupa ya, nanti di buku tema 1, subtema 3, anak mengerjakan ya tugasnya, ada di halaman 126 dan 133. Selamat mengerjakan. Soleh-solehah kelas 3 semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini setelah kalian tadi mendengarkan pada minggu lalu mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan manusia, nah pada pekan ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan hewan. Nah, pada pertumbuhan hewan itu tumbuh dan berkembang. Banyak ciri-cirinya. Misalnya pada bebek. Bebek itu dimulai dari telur, kemudian anak bebek dan sampai bebek dewasa. Begitu pun hewan-hewan yang lain. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, dimulai dari bertelurnya, berapa lama, kemudian menetas telur menjadi anak hewan itu, dan sampai hewannya menjadi dewasa, itu kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak soli dan solihah. Simak ya video pembelajaran materi bahasa Indonesia berikut. Pertumbuhan bebek. Bebek merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh bebek berbulu dan memiliki 2 kaki yang berselaput. Bebek memiliki paru dan bernapas dengan paru-paru. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek sangat bermanfaat bagi manusia sebagai salah satu bahan pangan yang dikonsumsi daging dan telurnya. Bebek mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi bebek dewasa.
Dari penjelasan tadi, coba temukan hewan-hewan lain yang memiliki ciri yang sama dengan bebek, yaitu berbulu, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Menurut kalian, hewan apa ya yang mirip dengan bebek? Ya, betul sekali. Ada ayam, angsa, dan burung. Wah, kamu memang hebat sekali. Selanjutnya, coba sebutkan pertumbuhan dan perkembangan bebek. Ya, betul. Pertumbuhan dan perkembangan bebek seperti gambar di samping, yaitu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak bebek, lalu bertumbuh besar menjadi bebek dewasa. Wah, kalian emang pintar. Kemudian, apa saja yang memengaruhi pertumbuhan bebek? Ya, betul. Yaitu pertumbuhan bebek dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Untuk selanjutnya, simak teks berikut. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi bulu atau rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Coba amati di sekitar sekolahmu atau di sekitar rumahmu, adakah hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing, yaitu yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya, betul. Hewan yang mirip dengan kucing yaitu ada sapi, kambing, dan kuda. Selanjutnya, simak penjelasan mengenai jenis dan ciri-ciri ikan berikut. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur ikan menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan ada yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Coba sekarang sebutkan ikan yang hidup di air tawar. Ya, betul. Ikan lele, ikan gurame, dan ikan mas. Dan masih banyak ikan-ikan yang lain. Coba selanjutnya sebutkan ikan yang hidup di laut. Ya, betul. Hebat. Ada ikan hiu, ikan paus, dan ikan pari. Selanjutnya, simak ya penjelasan mengenai bagian-bagian ikan. Bagian-bagian ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang ikan terlindungi oleh tutup insang. Siripnya digunakan untuk berenang. Ada sirip punggung, perut, dada, dan ekor. Ikan menggunakan matanya untuk melihat. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik dan lendir. Keduanya ada gunanya. Sisik melindungi tubuh ikan, lendir mempermudah ikan untuk berenang. Nah, sekarang jadi tahu kan apa saja bagian-bagian ikan itu? Selanjutnya, daur hidup kupu-kupu. Seperti gambar di samping, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di atas daun. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga ulat menjadi besar. Lalu ulat akan menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Allah. Nah, dari bacaan tadi kalian jadi tahu kan bahwa kupu-kupu yang cantik itu
berasal dari ulat. Meskipun ulat kadang membuat kita jadi geli, namun ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang. Selain kupu-kupu, nyamuk juga memiliki tahapan daur hidup. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Bukan itu saja, daur hidup nyamuk dimulai dari telur nyamuk yang berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, karena perubahan bentuknya mengalami tahap kepompong, maka nyamuk dikatakan mengalami metamorfosis sempurna, sama dengan metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu juga dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, demikianlah penjelasan mengenai proses perkembangan dan pertumbuhan hewan. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi, akhirnya kita mengetahui beberapa pertumbuhan dan perkembangan hewan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana tadi melihat tayangan videonya? Sudah paham belum mengenai materi dari pertumbuhan hewan? Nah, tadi sudah dibahas secara detail dari video tersebut. Ada perkembangan dari bebek, ada perkembangan biakan dari kucing, kemudian ada berbagai jenis ikan, ada ikan air tawar dan ikan air laut, dan dari macam-macam ciri-cirinya juga dijelaskan di situ. Kemudian di situ juga disebutkan mengenai metamorfosis dari hewan, baik hewan yang sempurna seperti contoh berikut dan hewan metamorfosis hewan yang tidak sempurna seperti contoh berikut. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ade, nanti kalian kerjakan di halaman 120 dan halaman 130 di buku tematik tema 1 subtema 3. Terima kasih, tetap semangat mengikuti pembelajaran dari ini, tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang perkembangan hewan seperti kupu-kupu, bebek, kemudian ikan. Nah, tadi kalian di dalam tayangan tersebut juga ada gambar-gambarnya kan? Nah, gambar atau menggambar, melukis, kemudian ada memahat, membuat patung, itu termasuk ke dalam seni rupa. Kita kali ini akan belajar tentang seni rupa karya dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias, bisa berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sebelumnya sudah dimodifikasi sehingga tidak mirip lagi dengan aslinya. Nah, sekarang apa sih fungsi dari gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif itu bisa berfungsi pertama sebagai karya seni, yang kedua juga sebagai hiasan dari gambar utama. Nah, kemudian apa saja sih unsur-unsur dari gambar dekoratif ini? Unsur-unsurnya adalah bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama adalah titik, kedua garis. Garis ini adalah gabungan dari dua titik. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Bidang ini adalah pertemuan dari garis-garis, bisa membentuk persegi, persegi panjang. Kemudian yang keempat adalah bentuk. Bentuk ini adalah gabungan dari bidang-bidang tadi, jadi gabungan dari persegi, persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tekstur. Tekstur ini adalah permukaan dari gambar. Terakhir, nomor 6, ini adalah warna. Nah, berikutnya Bu Andri akan tampilkan beberapa contoh dari gambar dekoratif motif hewan. Silakan. Ya, selanjutnya Bu Andri akan tayangkan video tutorial dalam menggambar gambar dekoratif motif hewan. Mari kita saksikan bersama.
kalian tadi sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan dengan Ustadz Ade. Nah, sekarang dengan Ustadz Asep kita akan mempelajari tentang perkalian. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari tentang perkalian, ayo sekarang kita menyanyikan lagu konsep perkalian supaya kita lebih semangat lagi. Ayo kawan belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ingatlah kawan konsep perkalian, angka diulang, tulis di belakang. Ingatlah kawan, angka diulang, tulis di belakang. Ingatlah kawan, angka diulang, tulis di belakang. Anak soleh dan solehah, sebelumnya tadi kita sudah menyanyikan bersama tentang konsep perkalian. Nah, konsep perkalian itu adalah penjumlahan berulang dengan bilangan sama. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Contohnya 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Atau juga 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang perkalian, ayo sekarang kita bersama-sama berlatih tentang perkalian. Nah, di sini ada angka dikali 3 ya. Nah, di dalam kotak ini ya, 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Itu pun selanjutnya 4 dikali 3 berapa? Ayo. Ya, betul. 12 ya. Berarti ini tinggal dikalikan 3 saja. 6 dikali 3 ayo berapa? Ya, betul. 18 ya. Tinggal dikalikan 3. Selanjutnya angka 8. Angka 8 ini dikalikan 3. Ada yang tahu berapa? 8 dikali 3? Ya, betul. 24. Selanjutnya angka 9 ini dikalikan 3. Dikalikan 3 lagi. Ya. Berapa? Ya, betul. 27. Nah, yang terakhir. Yang terakhir 10 dikalikan 3. Berapa? Ya, mudah. Ini 30. Ya. Selanjutnya kita akan membuat perkalian bersusun. Nah, supaya dalam mengerjakan soal tentang perkalian kita lebih mudah dan lebih cepat, ya kita sekarang akan belajar tentang perkalian dengan cara bersusun. Nah, dengan cara bersusun ini bisa dengan 2 cara, yaitu dengan cara menyimpan ataupun dengan cara tidak menyimpan. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian dengan cara tidak menyimpan dulu ya. Contohnya seperti di sini ada bilangan 123 dikali 2 ya. Pertama, kita akan mengkalikan angka 2 ini dengan bilangan satuan terlebih dahulu ya. 2 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, betul. 6. Ya. Kita tulis 6. Selanjutnya, angka bilangan 2 ini kita kalikan dengan angka puluhan. Ya, angka puluhannya yaitu 2. 2 dikali 2 berapa?
Ya, betul. 4 ya. Nah, yang terakhir kita akan mengkalikan angka 2 ini dengan angka ratusan. Angka ratusannya yaitu angka 1. Ya, 2 dikali 1 berapa? Ya, betul, mudah kan? Ya, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 246. Nah, ini adalah contoh soal perkalian bersusun dengan cara tidak menyimpang. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak soleh dan solihah kelas 3, sekarang kita akan belajar perkalian bersusun dengan cara menyimpang. Ya. Contoh soalnya adalah 137 dikali 4. Ya. Dikali. Terlebih dahulu kita akan mengkalikan angka satuan dulu, angka yang paling belakang, paling terakhir. Di sini ada angka 4 dikali angka satuan. Angka satuannya itu berapa? Angka satuannya yaitu 7. 4 dikali 7 berapa? Ya, betul. 28. Nah, kita tidak tulis di sini langsung 28, ya. 28. Di sini angka satuannya yaitu angka 8, ya. Berarti yang kita pertama kali ditulis di sini yaitu angka 8 terlebih dahulu, ya. Baru angka puluhannya ini, angka 2, kita tulis di atas angka 3, angka puluhan, ya. Lanjut. Selanjutnya kita kalikan angka puluhan. 4 dikali angka puluhannya yaitu angka 3. 4 dikali 3 berapa? 12. Ya, betul. Baru setelah itu ditambah angka 2. Ya. 12 ditambah 2 yaitu berapa? Ya, betul. 14. Ya, 14. Kita tulis lagi di sini angka satuannya yaitu angka 4. Ya, baru angka puluhannya yaitu angka 1 kita tulis di atas ratusan. Ya. Selanjutnya angka 4 ini dikalikan dengan angka ratusan. Angka ratusannya berapa? Angka 1. Ya. Kita kalikan 4 dikali 1 berapa ini? Mudah. Ya, betul, 4, ya. Baru setelah itu ditambah 1 sisa dari ini, ya, tambahan dari angka 14 yaitu 4 dikali 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Betul, ya. Jadi jawabannya adalah 548. Nah, anak-anak soleh dan solehah, ini adalah perkalian bersusun dengan cara menyimpang. Nah, sekarang anak-anak soleh dan solehah kelas 3 bisa mengerjakan tugas di buku tematik halaman 144 sampai dengan 146. Ya, cukup sekian dari kita semua ustadz dan ustazah. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, ya. Cukup sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, di subtema ketiga ini ada nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan, yaitu tentang keberagaman, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Nah, anak-anakku solehah dan soleh semuanya, ayat ini berhubungan dengan salah satu sahabat Bilal, sang muadzin Nabi yang beliau berkulit hitam. Tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak mempermasalahkan warna kulit hitam beliau. Tapi justru beliau dipercaya menjadi seorang muadzin di atas Ka'bah yang berazan. Nah, ini semuanya semoga menjadi hikmah buat kita semuanya untuk saling menghargai sesama teman yang berbeda kulit, berbeda suku bangsa, berbeda asal daerah. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum.